Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maaf, tadi tampaknya ada satu masalah teknis sehingga akhirnya lockout sendiri. Bentar, saya setting dulu. Ya, maaf sekali tadi sempat ada kendala sehingga harus secara mendadak terhenti. Selamat malam buat Bapak Ibu Saudara yang bergabung kembali. Maafkan saya tadi ada kesalahan. Nah, jadi malam ini kita akan bersama-sama dengan Kak Budi membahas tentang kompak dan koram Dio sebentar. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kalau ada pertanyaan seputar dengan kompak dan koram Dio, bisa tuliskan di chat, sehingga nanti kita bisa bersama-sama akan bahas bersama dengan Kak Budi. Sebentar. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya sedang invite Kak Budi untuk bersama-sama dengan kita. Sebentar, harap ditunggu sebentar. Jadi Abah Talks ini perdana mulai malam hari ini. Ya. Setiap Rabu malam. Nah, halo Kak Budi. Maaf Kak. Aduh. Ya. Teknis. Yes, Selamat malam teman-teman semuanya. Yes. Ya. Nah, Kak Budi, malam ini malam perdana kita live di IG Live. Thank you untuk Kak Budi bisa bersama-sama dengan kita semua. Tema hari ini kita akan bahas banyak tentang kompak dan koram Dio, Kak Budi. Kak Budi bisa review ulang, Kak. Sebenarnya apa itu kompak dan koram Dio, Kak? Supaya kita semua dapat gambaran dulu sebelum nanti mungkin ada teman-teman yang bertanya. Ya, jadi teman-teman, pandemi ini membawa kita mengubah segala tatanan yang kita biasa lakukan sebagai gereja, ya. Jadi sekarang kita tidak bisa melakukan hal-hal yang kegiatan seperti normalnya waktu dahulu. Dan memang Tuhan izinkan situasi pandemi ini untuk kita kembali kepada esensi gereja. Bahwa gereja yang terpenting adalah hubungan, ya, hubungan dengan Tuhan, hubungan di antara kita sebagai orang percaya. Nah, hubungan orang percaya pun kita bicara bisa berapa banyak. Kalau kita bicara sampai puluhan, ratusan, apalagi ribuan orang, hubungan yang ada pasti hubungan yang tidak dalam. Karena tidak mungkin kita punya hubungan yang mengenal mendalam dengan banyak ribuan orang. Nah, tapi semuanya ini tidak bisa dilakukan lagi seperti ibadah yang pada biasanya. Tuhan mau kita kembali ke hubungan yang paling penting, yaitu apa? Keluarga rohani. Nah, inilah yang kita mau bangun di dalam masa-masa pandemi ini seperti gereja mula-mula. Mereka tiap-tiap hari ya bersekutu di dalam rumah-rumah. Itu seperti keluarga, ya, keluarga jasmani, tapi juga ada keluarga rohani. Dan hubungannya mendalam, ya. Mereka saling mengenal satu sama lain, mereka berdoa sama-sama, belajar firman sama-sama, mereka saling menguatkan, saling membangun, ya, luar biasa. Bahkan mereka
bersaksi sama-sama, memenangkan jiwa sama-sama. Nah, zaman waktu itu memang kondisinya kota masih kecil, rumah-rumah tidak berjauhan. Jadi mereka mudah ya ketemu kayak tetanggaan begitu, jalan kaki saja ketemu, lalu mereka bisa bersekutu. Tapi sekarang kelihatannya mirip walaupun ketemunya online. Ya, kita dengan mudah ketemu online ya, mau dia jaraknya jauh, tapi kalau online mah tinggal pencet langsung bisa nyambung. Ya, ketemu juga nggak ada masalah sekarang secara online. Jadi kita bisa melihat ternyata kehidupan keluarga rohani itu sangat bisa dijalani tanpa kendala. Dalam arti masa-masa sulit ini Tuhan ajar kita prioritaskan itu. Di zaman Yesus, Yesus punya 12 murid pun Yesus bagi dua-dua, 2-3 orang. Berarti suatu komunitas yang lebih kecil yang disebut kita di dalam gereja kita komunitas sepakat. Jadi jika 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada ya bersama mereka. Jika kamu 2 orang sepakat meminta apapun, aku akan mengabulkannya. Jadi komunitas sepakat ini yang sedang Tuhan bangkitkan. Jadi kita mau terus sampai semua jemaat, semua orang percaya punya komunitas sepakat yang membangun, saling membangun. Ini yang sedang terjadi di tengah-tengah gereja, dan saya percaya pasti banyak pertanyaan, entah kendala, atau juga banyak kesaksian yang kita bisa lihat atau dengar pada malam ini. Tetapi salah satu yang saya paling rema, yaitu ketika pandemi ini terjadi suatu gerakan doa, yaitu mesbah, entah itu mesbah pagi atau mesbah malam yang dilakukan oleh komunitas sepakat ini. Jadi mereka sepakat berdoa bersama-sama. Entah janjiannya pagi, entah janjiannya malam, lama-lama bahkan tiap hari, tiap pagi atau tiap malam mereka lakukan sama-sama cari Tuhan. Dan terjadi lawatan, pemulihan, dan ada pesan-pesan Tuhan, terjadi saling menguatkan, membangun, bahkan mereka istilahnya ketagihan, mereka komitmen mau tiap hari cari Tuhan lagi. Dan ketika mereka pulih, ajak temannya, yuk ikut. Nah itu yang kita sebut mesbah pagi atau malam ini Coram Deo. Ya. Coram Deo itu sebetulnya suatu bahasa Latin yang artinya hidup di hadirat Tuhan, hidup di hadapan Tuhan, atau hidup menyadari Tuhan tinggal di hati kita. Jadi itu Coram Deo sebetulnya satu gaya hidup menyadari Tuhan itu ada bersama kita senantiasa. Nah, tapi kita lakukan dengan apa? Doa, komitmen, entah itu pagi, entah itu malam, mungkin 1 jam, mungkin setengah jam, tapi sepanjang hari kita tetap di hadirat Tuhan. Cuma memang ada kumpulnya berapa lama, setengah jam kah, 1 jam, janjian, komitmen, doa sama-sama dengan kompak. Itu yang kita buat. Akhirnya apa? Kegairahan rohani muncul, bangkit ya. Akhirnya ngalami Tuhan, dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Dan banyak Tuhan bicara juga sesama kita anggota saling memberikan pesan-pesan Tuhan, saling meneguhkan. Bahkan ada orang yang nggak kenal kita ajak, yang nggak kenal kasih pesan Tuhan, pas dengan kebutuhannya, diubah, dipulihkan Tuhan. Wow, suatu lawatan yang dahsyat terjadi lewat Coram Deo. Jadi kompak-kompak pun akhirnya semangat bawa jiwa. Jiwanya bisa jiwa baru, sedang atau jiwa lama yang lagi mundur, macam-macam punya masalah, diajak aja ketemu Tuhan yuk. Ayo Coram Deo yuk. Wah, setelah dia diajak, Tuhan yang jamah dia. Wow, selama ini mungkin kita layani mentok, kita layani mungkin susah ya, karena mungkin dia masih belum respon. Tapi ketika dia mau aja, kita ajak Coram Deo, ketemu Tuhan. Nah, kalau udah ketemu Tuhan, bagiannya Roh Kudus ya, bagiannya Tuhan. Dia yang bekerja. Nah, ini yang membuat antusias. Kenapa? Bukan kekuatan kita, tapi Tuhan di tengah kita itu dahsyat. Itu, sampai di situ dulu mungkin ya. 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 Nah, Kak Budi, kita kan sudah punya Komsel nih. Nah, tetapi
kalau tadi disebutkan kompak, komunitas sepakat 2-3 orang, kadang kita hanya datang ke komsel tapi kita belum punya nih kompak. Caranya untuk kita bisa punya kompak itu seperti apa Kak Budi? Atau memang komsel aja belum cukup atau sudah cukupkah? Karena dalam komsel juga banyak kendala kan ya, kita pertemuan atau apa. Nah, kita nggak punya kompak, nggak punya temen nih. Caranya gimana Kak Budi? Supaya kita nunggu atau kita cari, atau gimana caranya supaya kita bisa punya teman kompak Kak? Iya, jadi memang namanya juga komunitas sepakat ya, kompak. Berarti harus ada sepakat. Sepakat apa? Sepakat untuk rindu cari Tuhan sama-sama. Jadi kalau yang temannya rindu cari Tuhan, saya rindu cari Tuhan, ketemu karena ada kesepakatan ya. Lalu apa? Rindu bertumbuh sama-sama. Dia rindu bertumbuh lebih lagi, saya juga rindu bertumbuh lebih lagi, baru ketemu. Itu namanya sepakat. Kalau kita cari teman yang nggak rindu, yang nggak haus cari Tuhan, nggak pengen bertumbuh, ya mungkin lagi dia lagi jauh dari Tuhan dan belum mau, kita nggak mungkin kompak sama orang ini, karena orang ini tidak respon. Kita mau, dia belum mau, kan nggak mungkin jalan. Katanya tidak mungkin kita jalan bersama kalau tidak sepakat. Jadi sekali lagi, doa mencari teman kompak, tapi yang pasti kalau kita yang sudah menikah, sebaiknya pasti dimulai dari suami istri. Itu kompak yang seharusnya ada di setiap keluarga ya. Karena Tuhan berikan kita pasangan hidup itu sebetulnya buat teman sepakat, bukan? Ya, kita sudah berjanji menikah bersama-sama, itu teman perjanjian, teman sepakat. Nah, itu pasti kompak pertama kita ya. Tapi juga kita mencari sesama jenis, misalnya kita pria, kita cari teman pria juga yang sama-sama rindu bertumbuh. Itu bisa dari komsel saudara cari, atau mungkin bukan satu komsel tapi satu area, atau memang teman pelayanan. Sebetulnya tidak bisa kita terlalu kaku dari mana, tapi dialah orang yang sudah ada hubungan dan ternyata sama kerinduannya dengan kita. Kita mau jalan sepakat membangun kompak itu. Begitu. Kalau sampai bingung ya, sampai nggak ketemu, tanya PKS atau PA-nya, Pak, saya kok nggak ketemu gitu ya. Saya kok belum punya begitu ya. Mungkin diarahkan. Dia bisa lihat kamu lebih cocok sama siapa. Mungkin dari pemimpin bisa juga membantu mengarahkan ya, kalau sampai kita sendiri bingung ya. Ya gitu Pak Ingguf. Nah Kak Budi, kalau kompak itu kan 2-3 orang, tapi apakah ada yang bertanya nih tadi ya, apakah boleh lebih dari satu teman kompak Kak? Nah, saya sama si A, terus kemudian saya kompak lagi sama si B, itu apakah boleh atau apakah tepat atau baiknya gimana Kak? Ya, jadi teman kompak itu kan yang dilakukan adalah hubungan yang mendalam, hubungan keseharian. Otomatis kapasitas waktu dan komitmennya juga tiap orang berbeda-beda. Kalau suami istri sudah pasti sehari-hari memang kita sudah dalam satu rumah, berinteraksi pasti jalan ya harusnya. Nah, kalau dengan orang yang di luar itu kan berarti ada satu komitmen ekstra. Kita mau janjian doa koramdio sama-sama, kita janjian telepon. Kalau kita punya kompak terlalu banyak, pertanyaannya apa sanggup kamu lakukan? Otomatis kamu nggak mungkin misalnya punya 5 kompak, apa sanggup 5 itu kamu ladenin setiap hari? Otomatis sulit ya. Jadi di atas kertas yang saya perhatikan, kompak suami istri pasti, lalu kompak dengan orang lainnya itu paling 1 atau 2 kompak itu masih oke, masih memungkinkan ya. Jadi otomatis dengan istri berarti 3 kompaknya. 1 suami istrinya ya, kemudian 1 atau 2 lagi yang dari teman di gereja atau teman pelayanan yang sepakat dengan dia. Kalau lebih dari itu kok sulit, karena apa ya? Kesibukan kita kan juga kita bekerja, kita juga banyak urusan, kan sulit. Tapi kita bisa membapai murid-murid kita punya kompak-kompak. Nah itu mungkin murid-muridnya kan banyak bisa punya kompak-kompak, kan membapai saja, itu beda. Tapi kalau kompaknya sendiri pasti tidak memungkinkan cukup banyak karena waktunya juga ya, komitmennya juga. Tidak efisien dan efektif malah ya kalau terlalu banyak ya.
Iya, nggak jalan lah istilahnya. Ya, Betul. tercatat ada tapi nggak jalan kan percuma. Mendingan dijelaskan, diputuskan yang mana kan gitu. Betul. Tapi memang wajar ya, kadang orang memulai dalam waktunya temannya ternyata nggak komitmen. Akhirnya revisi ya, artinya bubar gitu ya. Terjadi juga, nggak apa-apa, jangan rasa bersalah. Karena mungkin kita di atas kertas bisa, ternyata di kemudian harinya tidak bisa komitmen, ya kita juga nggak bisa paksa. Jadi akhirnya kita mendapatkan yang berikutnya orang yang tepat. Jadi dalam proses mencari, wajar ya kalau ada proses berubah, berganti, itu wajar-wajar saja. Yeah. Yes. Nah, Kak, ini ada pertanyaan dari Alexander underscore Umar. Kak Budi, untuk kompak itu biasanya dibahas apa ya? Apakah hanya doa dan share firman? Oke. Nah, di dalam kompak itu ngapain saja, betul ya? Nah, kompak itu ada tiga kegiatan utama, yaitu up ya kita dengan Tuhan. Jadi kita waktu berkompak kita sama-sama cari Tuhan yang kita sebut koramdeo itu. Kita menyembah, kita berdoa sama-sama, terus saling mendoakan, juga sharing firman. Jadi doa dan firman ya. Kita bisa sharing firman, bisa sampaikan pesan Tuhan di dalam doa itu. Jadi kita cari Tuhan sama-sama. Nah, itu bisa terjadi dalam satu waktu, misalnya pagi atau malam. Tapi kadang-kadang sepanjang hari, kita lagi setir mobil, ada doain teman kompak kita, Tuhan bicara, nah kita bisa chat dia. Atau kita bisa telepon dia. Jadi ada interaksi up dengan Tuhan, tapi kemudian ada interaksi in, saling melayani, saling membangun, entah membangun lewat mendoakan, atau menyampaikan pesan Tuhan, atau kita juga cerita sedang bergumul apa. Jadi up-nya cari Tuhan dapat, in-nya adalah keterbukaan dan saling membangunnya juga dapat. Karena kita mau lewat saudara kita dijaga, kita dinasehati, kita ditegur bahkan, kita diingatkan. Nah, itulah yang membuat kompak itu menjadi saling membangun. Karena apa? Kita tidak bisa semau-maunya kita hidup, tapi kita belajar bertanggung jawab sama seseorang dengan apa adanya. Dan seseorang itu pun menjaga kita supaya kita jangan sampai menyimpang hidupnya ke kiri dan kanan. Makanya hubungan in-nya dengan teman kompaknya itu menunjukkan efektivitasnya. Misalnya kalau kamu kompaknya masih basa-basi, masih permukaan, itu masih belum efektif. Jadi belum berani cerita, sering dicobai dalam hal apa, sering jatuh dalam dosa apa, sering kalah di dalam perkara apa. Dia nggak cerita, ya seperti kita ke dokter. Dokter tanya sakit apa? Nggak sakit apa-apa dok. Ya dokter bilang ngapain saya obatin kan? Justru kamu mesti cerita semuanya supaya saya sebagai dokter bisa bantu kamu sembuh. Itu tujuannya. Nah, di dalam kompak pun sama. Kita mau terbuka supaya kita sembuh. Teman kompak kita akan dipakai Tuhan nolong kita. Kita pun akan dipakai Tuhan nolong teman kompak kita. Makanya kita mesti cerita apa adanya dan Tuhan bicara lewat teman kompak kita, membangun kita. Itu in-nya. Ya, jadi keterbukaan itu kuncinya, rasa percaya, rasa aman kuncinya. Nah, ini kadang jadi kendala. Saya lihat yang in ya. Kalau up-nya itu ya cari Tuhan sama-samanya ya. Kalau in-nya ini kadang belum dalam. In-nya masih basa-basi, belum berani cerita yang private ya, atau yang malu lah gitu ya. Kalau dia cerita masih rada malu. Nah, itu proses yang lama-lama kalau terus makin kenal, makin aman, akhirnya dia berani cerita. Nah, itu makin efektif akhirnya ya kompaknya. Dan juga ingat, rahasia itu penting juga. Kalau sudah dia cerita sampai private ya, dosa-dosa, dia pengen cerita daripada rasa bersalah terus dia cerita, ya kita juga menghargai kepercayaan. Kita jaga rahasia supaya kita tolong dia menang. Tujuannya itu bukan digosipin kemana-mana kan. Tujuannya supaya dia menang. Trauma ya nanti dia. Trauma nanti malah nggak berani cerita lagi, bubar jalan. Makanya ini kritis innya. Karena kadang orang belum sampai dalam, belum percaya penuh, masih sungkan, masih awkward lah orang bilang ya, belum berani totalitas. Nah, ini proses. Tapi kalau dia
komitmen, saya mau serius bangun hubungan yang mendalam. Ya lama-lama jadi. Jadi harus bicara padanya supaya niatan untuk bangun lebih mendalamnya direspon sama yang temannya. Karena kalau kita terbuka, dia masih tertutup terus kan nggak imbang itu. Iya, betul, Saya Kak. cerita semua, dia nggak pernah cerita kan. Jadi ini Iya. akhirnya kan nggak imbang. Was-was nanti. Iya, biasanya bisa bubar itu. Karena memang tidak direspon dengan baik ya. Satunya sudah berani, yang satunya belum berani. Nah, kita Nahan-nahan. pelan-pelan ya harus ayo bantulah ya, bantu sampai berani semua terbuka dan itu membuat Nah, efektif. Ya. Kak Kalau Budi, outnya tunggu, kalau saya tadi, ceritain dulu ya. Kalau oh outnya iya boleh tinggal Kak, silakan. bersaksi. Kalau outnya setelah dia ketemu Tuhan, dia cerita, terus dia ngalami sesuatu, pasti kita digerakkan Tuhan untuk membawa teman-teman keluarga yang belum dalam Tuhan atau belum pulih. Itu otomatis outnya. Yuk kita doain, kakak saya belum percaya. Kita doakan sama-sama. Ya akhirnya Tuhan buka jalan, kakaknya respon, diajak koramdeo. Nah itu outnya ya. Jadi akibatnya pun kita memenangkan jiwa bersama-sama lewat kompak kita. Itu berikutnya ya. Jadi biasanya up Ya, dulu, lalu in-nya dapat, in, out-nya baru out. bersaksi karena ngalami up dan in. Dia bisa ceritakan Betul. apapun yang sedang dia alami kepada orang lain yang mau juga respon dan menyambut tawaran kita. Itu. Kita biasanya ajak ikut koramdeo paling gampang. Karena apa? Kalau Ya, kita layani benar. kadangkala belum mau, tapi kalau kita ajak doa saja nanti Tuhan yang bicara lah. Hadirat Tuhan yang menjamah dia, itu jauh lebih dahsyat. Bukan Iya. hebatnya kita jadi konselor, tapi Kayak, karena Tuhan yang ya, jamah. Itulah kurang kalau lebih. Tuhan yang turun tangan, wah pasti dahsyat, betul. Ya, Nah, ya. Kak, kompak itu kan lebih ke arah ada trust, ada saling terbuka, lebih sifatnya kayak persahabatan ya Kak, kompak. Nah, bedanya kompak sama pemuritan itu apa Kak? Nah, Apakah sama atau ada beda nih? nah, yang disebut pemuritan itu sebetulnya judul besar. Pemuritan Hmm, yang kita percayai dilakukan dengan pembapaan kepada kompak-kompak seperti keluarga. Jadi kalau pembapaan itu ada bapak rohani ya. Ini ngomong bapak bukan ya, bicara gender pria tapi bisa pria bisa wanita. Kita anggap saja satu kata bapak rohani ya atau pemurid lah istilah dulu ya. Nah, ya. muridnya itu sebagai saudara bersaudara, murid dengan murid itu yang jadi membangun kompak. Jadi kompak itu persaudaraan atau persahabatan. Jadi kayak kakak adik kalau keluarga, ya bersaudara. Ya. Nah, jadi pemuritan yang kita percaya itu aplikasinya dalam keluarga rohani, di mana kita bersama saudara kita ini atau dalam Tuhan sahabat kita ini berkompak dengan ada Bapak rohani yang menaungi. Bapak rohani yang membimbing. Tetapi yang intensitas sehari-harinya dengan kompaknya. Kadang kalau kita sebagai bapak, hubungan bapak sama anak tergantung kedewasaan rohani anak. Kalau kita bicara keluarga jasmani kan tergantung kedewasaan anak jasmani. Misalnya anak kita bayi. Kalau Ya. bayi orang tuanya intens sama bayinya karena Oh ya masih betul. belum bisa mandiri. Dependent, betul, betul, Ya, betul. tapi makin lama bayi kita masih sudah bisa jalan, tidak seintens waktu dia belum bisa jalan. Lama-lama dia bahkan sudah sekolah, itu kan beda tingkat kita sebagai orang tua kepada anak kita. Bahkan kalau anak kita sudah kuliah kan lain lagi sudah. Kita tidak lagi Ya. sampai ngawasi, ngerawat seperti anak kecil. Jadi itu yang terjadi dalam pembapaan. Gitu. Jadi pembapaan itu tidak seintens kepada kompak. Kalau kompak itu yang terjadi sehari-hari. Kalau bapak tergantung kualitas kedewasaan anaknya. Jadi bapak itu fleksibel. Ya itu. Itulah yang Kak, dilakukan. Kak Budi ada yang nanya dari Samuel Mok Haman. Kak, apakah Hafruta sama dengan kompak? Oh ya, Afruta itu Sama istilah ya? bahasa aslinya tentang kompak. Hmm. Memang sampai hari ini masih dipakai karena itu Ya. memang cara orang Israel atau orang Yahudi berinteraksi. Jadi di sekolah-sekolah Yahudi mereka itu tidak diajarkan seperti kelas kepada guru di depan lalu muridnya 30 orang ngeliatin guru.
ternyata di dalam tatanan pendidikan Yahudi, murid-murid itu selalu punya hafruta atau teman belajar, teman kelompok belajar, 2-3 orang, lalu gurunya atau kalau istilah kita rabi itu, jadi kalau guru kan rabi, rabinya itu jadi bapak rohaninya. Jadi rabi ngajukan pertanyaan, si murid sama kompaknya atau hafrutanya diskusi. Nah, diskusi, cara belajarnya kelompok begitu. Studi kasus begitu. Nah, gitulah pola belajar Yahudi dalam hafruta atau kita bilang kompak. Ya, berarti itu memang kayak gaya hidup kompak, gaya hidup hafruta itu ya seperti itu kayak ngomongnya diskusi tentang firman, saling saling open, kemudian saling mendukung, seperti itu gaya hidup. Iya. Hidup kompak itu seperti itu ya kak ya? Iya, jadi persahabatan di dalam Tuhan. Ya, kita persahabatan di dalam Tuhan. Karena kalau bersahabat tanpa Tuhan juga banyak orang dunia punya sahabat sampai puluhan tahun juga banyak ya. Sahabat teman sekolah dari SMP sampai sekarang sudah opa-oma, sudah bersahabat banyak. Tapi kan nggak ada Tuhan di situ ya. Ini persahabatan dengan Tuhan di tengah-tengah persahabatan kita, gitu. Nah, Kak, ini ada pertanyaan menarik nih ya, dari Pak Handoko Mamoru. Apakah kompak tidak merugikan komunitas menjadi beberapa kubu kompak, misalnya A kompak dengan B, lalu si A menjauh dari teman kompak lain, karena kompaknya cuma sama si B. Intinya, apakah kompak ini menjadi kubu-kubu sendiri, Kak? Jadi, ngeblok-ngeblok sendiri gitu, Kak? Gimana, Kak Budi? Kalau bagi kami, yang penting impact atau dampak. Jadi karena begini, di Komsel kita jujur saja, tidak semua anggota Komselnya kan sedang rindu atau haus dengan Tuhan. Ada yang setengah hati, ada yang sedang down tapi diminta diajak nggak mau. Kita nggak bisa paksa orang, bukan? Jadi di dalam Komsel ketika suasananya sedang tidak baik, banyakan tidak baik, kita mau cari yang rindu saja kan, yang rindu itu yang respon kita akan jalan. Dan kita tidak sekali lagi bisa memaksa orang yang tidak mau. Jadi kita jangan jadi korban ketika suasana semua tidak mau, terus kita yang rindu jadi ikut padam, ini bahaya. Malah kita ikut menyalakan, bukan ikut padam ya. Iya, harusnya kita cari yang nyala juga dong, yang hidup juga. Nah, kita berdua hidup. Kalau dibilang ninggalin mereka, sebaliknya kebalik kali. Mereka yang padam yang ninggalin kita. Karena mereka kan nggak respon. Jadi kita yang rindu ini, carilah sama yang rindu supaya jangan-jangan kamu jadi padam. Kamu harus membangun satu sama lain. Nanti apinya dari kamu nyamber kepada yang padam-padam itu ikut nyamber, ikut nyala lagi. Tujuannya itu. Jadi sekali lagi, tidak ada niatan meninggalkan yang belum ikut kompak, tapi kita harus pulih dulu, bangkit dulu, on fire dulu, supaya apinya kita nyamber kepada yang lain. Betul, betul. Itu. Karena memang perlu diingat seperti Kak Budi bilang di awal, prinsip atau dasar kita adalah hubungan ya, jadi kasih. Jadi jangan sampai malah akhirnya hubungannya jadi nggak baik. Nah, Kak Budi ada pertanyaan lagi dari Rian Rante, saya baca, Kak, di gereja kami sangat kaku. Sejak ada pandemi ini kegiatan hanya benar-benar di hari Minggu sampai saat ini. Hubungan antara jemaat dan pemimpin sangat jarang terjadi. Mohon arahannya, Kak. Jadi ini memang faktor pandemi menjadikan komunikasi berkurang, Kak. Nah, mungkin Kak Budi gimana caranya supaya komunikasi tidak terlalu kaku? Ya, yang penting mulai dari diri kita dulu ya. Kita harus punya teman kompak yang kita sepakati. Jadi sekali lagi, kita tidak bisa ngerubah suatu komunitas atau satu gereja dengan atmosfernya yang kaku, tapi kita mulai menabur benih. Jadi kita mulai dengan 1 atau 2 orang yang berkompak sama kita, api yang mulai kecil menyala. Nah, itu penting. Daripada kita nuntut semua orang kan susah, mendingan kita pilih 1-2 orang yang mau. Nah, disitulah apinya mulai menyala dan mulai nyamber gitu. Saya rasa begitulah. Sekali lagi ini kegerakan rohani ini tidak bisa direkayasa, dipaksakan.
Ini harus Betul, betul, dihidupi betul. dan itu sepertinya benih yang ditabur ya. Jadi satu, dua tapi mulai itu lebih baik dibanding kita kecewa kok semakin banyak orang. Tapi kan kamu bisa pilih satu dua orang yang bisa berespon dan mulailah dengan orang-orang Betul, yang bisa kompak sama kamu begitu. betul, betul. Nah, Kak, sekarang tadi banyak bicara tentang kompak, tentang hubungan. Sekarang tentang koram deo, Kak. Koram deo itu kalau semisal kita tahu banyak orang sibuk. Apakah koram deo itu gimana cara mensiasati kalau ada teman-teman yang sangat sibuk dari pagi dia sudah harus kerja pulang malam, apakah koram deo itu bisa dilakukan di selip-selipan kita kerja, Kak? Misalnya waktu nyetir mobil kita koram deo kah, atau memang harus ada waktu khusus, metode khusus yang memang seperti itu, Kak? Nah, saya mau kita undang Pak Yongki itu pakai nama Sisilia ya 0202 Oke. karena dia sudah respon nih katanya harus sampai meleduk itunya apinya katanya kompornya sampai meleduk ya sampai meledak gitu ya kegerakannya ya bisa di-invite Sisilia Sisilia 0202 ya. 0202 ya Pak Yongki bisa cerita meleduknya kayak apa Pak Yongki. Sebentar, saya sedang invite. Jadi Pak Yongki ini dimulai dengan mengikuti Koram Dio di Abalaf Industri. Waktu itu sudah diberikan linknya, Zoom ya tiap jam 6 sampai jam 7 pagi. Lalu kita mulai ikut ya, saya ikut, lalu saya ajak Pak Yongki ikut, Pak Yongki ajak istri, ajak teman. Lama-lama akhirnya mereka bisa mengalami Tuhan. Dan karena pagi mereka sulit, akhirnya mereka sepakat dengan kompaknya komitmen bangun di malam hari. Ya, sudah Pak Inguf? Sudah, saya sebentar. Ini saya invite lah. Pak Yongki, apakah Pak Yongki bisa accept? sudah saya invite? Oke, ini sebentar. Ya, harus sampai meleduk katanya. Ya, ya Saya, ini nih Pak Yongki. Malam, halo, Pak. shalom. Shalom, thank you Kak Shalom, Budi, Wow. Pak. Pak Angel. Ini pertama Yes, kali Pak. saya live di IG nih Pak. Gaptek Waduh, diajarin Sama saya sama juga, anak. Pak. masih gaptek ya. Ya. Pokoknya, Sama-sama. iya. Sekarang kalau ikut Tuhan, saya mau belajar lah gitu, biar nggak gaptek. Karena ternyata saya bertobat karena waktu ikut Zoom, saya pikir sebanyak yang saya ikutin Zoom, saya nggak ngerasain hadirat Tuhan. Hmm. Ikut Koram Deo, tapi intinya sebelum Koram Deo saya bisa cerita sedikit ya Kak Budi. Ya, Sebenarnya bukan Koram Deo-nya dulu ya teman-teman, tapi teman-teman harus yang tadi Kak Budi katakan harus dibapai. Jadi kalau nggak ada bapak rohani, waktu diundang gitu ikut Koram Deo pasti nggak dapetin sesuatu menurut saya ya. Karena apa? Kita cuman ikut-ikutan. Tapi kalau bapak rohani ngundang kita sebagai anak rohani, saya percaya bapak rohani kita tuh berdoa buat kita supaya kita ngalamin perjumpaan dengan siapa? Dengan Tuhan. Ya, itu yang saya rasakan gitu ya. Jadi waktu saya diundang, saya dapet gitu, saya hancur hati, saya dilawat Tuhan gitu ya. Saya langsung ngaku, saat itu juga saya langsung ngaku, saya cari bapak rohani saya, kebetulan Kak Budi, saya nangis gitu loh. Di hadapan Tuhan saya akui setiap kesalahan saya, karena Tuhan sendiri yang ngomong gitu loh. Karena dosa kesombongan yang saya lakukan berabad-abad lah saya bilang. Karena apa? Karena saya nggak sadar saya sombong gitu loh. Waktu saya sombong ternyata bukan sombong, songong gitu loh. Ya, kata-kata saya banyak ngelukain pemimpin, kata-kata saya banyak melukai tubuh Kristus, dan kata-kata saya juga ngelukain istri, anak gitu. Saya tiba-tiba hancur hati, saya langsung ngaku, saya telepon Kak Budi, saya minta maaf, saya minta didoain, saya bilang, saya benar-benar ini benar-benar saya ngerasain Tuhan itu benar-benar
negur saya langsung. Jadi saya di situ yang saya bilang sampai meleduk, artinya gini loh, hati kita tuh meledak-meledak untuk ya hidupnya supaya lebih benar. Gitu, dimulai dari kita ya, dari saya lah gitu loh. Saya merasakan sekali gitu loh. Dan saya bersyukur sejak ngalamin yang namanya Koram Deo gitu, terus juga kompak ya. Saya mungkin cerita juga, dulu juga saya ikut kompak. Bukannya kompak, malah lebih sering konflik ya. Saya ulang, kompak yang mendatangkan konflik. Sebenarnya itu kan bahaya ya gitu, lahirnya bubar gitu, lahirnya Itu bukan teman sepakat, teman berantem berarti. Iya. jadi sparring partner gitu ya, jadi Sparring partner. gitu ya, main apa ya, pokoknya pencederaan terjadilah gitu loh, bahkan juga hampir-hampir ya perpecahan terjadi juga gitu. Tapi saya bersyukur sejak dimulai dari saya ngalamin Tuhan ya, saya juga merasakan bahwa ya itu dibapai, terus juga belajar untuk konsisten ya, sekali lagi ya, the constant dialogue with God. Jadi Koram Deo itu bukan hanya eventnya ya 1 jam pagi atau 1 jam malam, tapi eventnya tuh kita terus mau dengar suara Tuhan, kita terus mau dalam hadirat Tuhan. Ya caranya bagaimana? Saya sih berbagi ya sama teman-teman kompak. Saya bilang, kalau saya sekarang sebelum tidur ya saya doa, saya ngucap syukur, dan waktu saya tidur saya bagi sama teman-teman kompak saya setelin lagu rohani pelan-pelan, udah saya tidur. Saya benar-benar tidur. Tapi yang luar biasa ketika lagu tiba-tiba itu menyentuh hati saya dan roh saya, itu saya bisa bangun jam 2, jam 3. Saya bisa dapat pesan Tuhan. Gitu. Wow. Saya catat, wah saya ini besok mau sampai ini nih. Waktu Koram Deo, waktu kompak. Itu yang buat saya ya luar biasa ya, cara-cara Tuhan yang buat saya itu semakin antusias ya, karena saya mulai diberikan kepekaan yang lebih lagi. Dan itu pun juga ternyata bukan hanya sama saya. Jadi sama siapa? Sama teman-teman kompak saya. Mereka juga semakin hari semakin tajam. Tajam artinya bukan lagi buat diri sendiri. Tajam artinya buat tubuh Kristus. Ketika kami adakan kompak, ketika kami berkoram deo, itu pesan-pesan Tuhan yang luar biasa itu terjadi gitu loh. Ya di tengah-tengah kami, di antara kami, bahkan di dalam kami pun juga kami ditegur gitu loh. Kalau ketika saya masih ada pikiran cabul, itu tiba-tiba datang saya ngaku di dalam kompak, di dalam koram deo, itu akhirnya jadi gaya hidup. Kalau dulu kan saya kalau ada pikiran cabul saya diem-diem, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat kan gitu loh. Tapi saya renungkan siang dan malam. Akhirnya apa yang terjadi? Saya bisa jatuh dalam dosa apa? Dosa pornografi, dosa onani gitu loh. Dan banyak sekali teman-teman yang ngerasa, wow, ternyata kita kompak setiap hari ya. Jangan sampai teman-teman yang dengar juga takut ya, tiap hari saya mah nggak sanggup gitu. Saya juga kalau ditanya kompak tiap hari nggak sanggup teman-teman. Tapi kalau kompaknya ini setiap hari, tau nggak, 30 menit. Tapi 30 menit kita nggak ngomongin masalah. Karena apa? Banyak dulu kita kompak ngomongin masalah, saya kasih solusi. Jadi naruh sampah dong ya. Kalau ngomongin masalah, saling buang sampah. Betul. Jadi bau semua itu nanti Pak Yongki. Betul Pak Kabudi. Jadi ketika bau ya udah kita bubar aja deh. Ngapain kumpul-kumpul gitu. Pada pingsan soalnya kalau udah bau pingsan semua. Iya, jadi kita udah nggak ngomongin lagi masalah, tapi kita bicara Tuhan tegur apa kita hari ini. Tuhan ngajar kita apa. Terus udah pada catat semua, bikin jurnal buat catatan yang seperti kita lakukan sama-sama seperti ini. Kita makin exciting, kita makin berdoa buat siapa? Bukan lagi buat diri kita, buat teman kompak kita. Waktu dia komitmen mau apa, kita doain. Waktu teman kita satu lagi mau bergumul apa, kita doain gitu loh. Saya rindu nih menang dalam pornografi, kita doain. Saya rindu nih menang dalam pernikahan yang sebentar lagi nih udah diambang kehancuran. Kita kompaknya dahsyat sekali gitu loh. Karena apa? Saya sampai kaget-kaget ya teman-teman kita yang ya tanda kutip ya baru join, baru gabung dalam kompak.
ternyata dia bisa kasih firman sama kita. Wow, karena ada Roh Kudus ya. Iya, pagi-pagi dia kasih firman. Sebelum kompaknya mulai jam 13.00, tapi jam 8 pagi, 8.30 dia udah kasih firman, kasih ayat. Gitu loh. Saya sampai kaget, wah, gitu loh. Orang itu kaget, saya juga kaget. Bahkan ketika orang itu mendoakan kami yang kaget-kaget. Dulu waktu kita suruh berdoa, dia bilang, enggak kok aja yang doa. Kan dulu kayak begitu, kalau kompak yang senior aja yang berdoa, yang junior dengerin aja gitu. Lama-lama kita kayak capek sendiri gitu loh. Tapi sekarang karena saling, wah, intinya 30 menit, artinya kalau 3 orang itu cuman kebagian 10 menit, ada timekeeper. Jadi dapatnya apa, komitmennya apa, udah kita saling mendoakan. Besok ketemu lagi, wah ngalamin, cerita, kesaksian. Dapatnya apa, ngalamin apa, komitmennya apa. Itu bukan hanya bertumbuh ya, karena saya ngalamin sama teman-teman, itu langsung menghasilkan buah. Buah apa? Buah karakter ya. Karakter yang namanya konsisten. Banyak orang yang mau berkomitmen. Ya, saya ikut kompak, saya ikut koramdeo, tapi nggak konsisten. Nah, kalau nggak konsisten, artinya ya hasilnya pasti beda. Sorry ya, saya tidak menghakimi ini dengan sesungguhnya saya cerita, nggak akan ada hasilnya. Ya sama, kita kalau ke gym, cuman bayar aja gitu, ikutan ke gym, nggak ada pelatihnya, nggak ada yang temenin, terus mau badannya berotot gitu loh, mau badannya kuat, kayaknya nggak bisa gitu loh. Logikanya kita hanya, maaf ya, buang waktu dan buang uang. Dan saya juga arahkan kepada teman-teman tubuh Kristus, ya sahabat Kristus, rekan sekerja Allah, Anda jangan sampai buang waktu, buang tenaga. Ya kalau Anda belum mau berkomitmen dan juga belum mau konsisten, ya Anda pasti jadi penonton. Dan Anda cuman, maaf ya, cuman ada rasa spirit apa? Ada rasa spirit ya, maaf ya, mungkin ada rasa iri, atau mungkin ada rasa ya mulai menghakimi. Saya dulu kayak gitu. Kalau ada orang yang bisa, saya nggak bisa, saya pasti ngiri. Kalau nggak bisa, saya mulai apa? Menghakimi gitu loh. Itu kan talenta dia, talenta saya beda. Maaf ya, saya dulu seperti itu, tapi sekarang saya nggak berani seperti itu. Kenapa? Semua kita sudah ditentukan adalah menjadi anaknya. Artinya apa? Semua kita dikasih talenta. Gitu loh. Kita mau gunakan dengan maksimal, pasti dikasih lagi lebih. Ya, artinya Amin. Kita semua berharga di mata Tuhan. Ya, kita semua akan dibebaskan dari rasa tertuduh, rasa nggak mampu atau minder, atau juga kalau ya seperti saya yang sombong, itu pasti dibentuk. Dari mana? Dari keadaan, situasi, pasti bikin saya bertobat orang-orang sombong. Saya bersyukur ketika dibapai, diingatkan. Yang benar adalah ketika kita ikut Tuhan, kita punya rasa atau punya hati rendah hati dan lemah lembut. Saya merasakan bahwa sungguh ketika teman-teman ada dalam kompak, itu udah nggak ada lagi yang menonjolkan, ini saya punya, ini area saya, ini kompak saya, ya. Yang tadi juga saya akan jawab, bagaimana kalau ada kompak A, kompak B, yang benar kata Kak Budi. Kalau bisa ya silakan, tapi kalau nggak dibapai, pasti akan capek. Saya dulu pernah begitu, dan nggak ada hasil, jujur saya ngomong nggak ada hasil, yang ada akhirnya semua merasa kayaknya sia-sia yang saya lakukan gitu loh. Kompak ini, kompak itu gitu. Tapi kalau sekarang ini yang saya rasakan, ini benar-benar Tuhan sendiri kok yang memulihkan, yang menggerakkan. Jadi antara kompak A sama kompak B nanti bisa akan sinergi, bisa saling melengkapi, saling mensupport. Jadi udah nggak ada lagi tembok-tembok pemisah. Artinya kita benar-benar terjadi yang namanya satu tubuh, di mana ketika tubuh yang sehat dan kuat, kita akan menghancurkan kerajaan kegelapan. Ya. Amin. Ketika kerajaan kegelapan dihancurkan, artinya apa? Kerajaan Allah sudah dekat, ya. Sudah dekat di mana? Di kita semua hari-hari ini. Itu sih Kak Budi yang saya mau bagi di dalam koramdeo, dan kompak harus paralel. Jadi nggak bisa pilih, saya maunya kompak aja, nggak perlu koramdeo. Ya coba, kalau Anda lakukan itu berhasil, saya akan tinggalkan koramdeo. Sebaliknya, kalau Anda koramdeo aja, nggak mau kompak. Kalau Anda berhasil connect terus sama Tuhan selama 3-4 bulan tanpa ada kompak, saya tinggalin kompak saya koramdeo aja.
ya, karena saya tahu ini pesan Tuhan yang harus dilakukan paralel. Itu saya rasa Kak Budi. Ya, jadi Coram Deo membawa kita terkonek sama kepala. Tubuh Kristus kan bentuk kepala. Betul, Kak. Jadi Coram Deo membawa kita connect sama pusatnya, yaitu Tuhan. Nah, Tuhan pun akhirnya bekerja, tapi menggerakkan sesama anggota tubuh saling membangun. Kalau kita kan organ tubuh saling bekerja sama, berfungsi. Jadi kita tidak bisa sendirian sama Tuhan semua, tidak bisa. Tuhan pasti menggerakkan kita saling membangun. Gara-gara saling membangun kita jadi hidup, ya, jadi kuat. Karena kita tidak mungkin sendiri-sendiri. Justru kita jadi tambah nempel. Jadi ini kompak, lalu ketuhannya Coram Deo. Memang nggak bisa dipisahkan. Kalau Coram Deo saja ya jadi peserta terus, tapi dia independen. Karena dia tidak terkonek sama teman kompak, jadi dia bangkit sendiri, padam sendiri, nggak ada yang tahu. Kadang ngilang sendiri, kadang udah nggak ikut lagi, mana ada yang tahu. Karena kadang kita kalau udah Coram Deo-nya banyak, sampai kita nggak kenal semua kan. Tapi masing-masing punya kompak, saling nguatin. Nah, kalau bisa bikin sendiri. Kalau sudah belajar ngalami dengan beberapa tempat-tempat yang Coram Deo, entah yang pagi ada, malam ada. Tapi kalau bisa bikin sendiri supaya dia dengan kompaknya lebih dapat gitu. Nah, itu bagus ya. Iya. Lebih customize ya. Iya, janjian waktunya juga sesuai ya sama teman kompaknya. Betul. Nah, berarti ini menjawab ada yang bertanya, kenapa kompak harus setiap hari? Karena kompak kan bicara tentang connect ya, berarti connect itu memang harus setiap hari ya, seperti tadi Pak Yongki dan juga Kak Budi katakan. Nah, ada yang bertanya nih, Pak Yongki dan Kak Budi. Tadi Kak Yongki kan bilang awalnya kan kalau pemimpin rohani yang suruh, Bapak rohani yang suruh, nah itu kan beda. Nah, ada yang bertanya dari Pak Alexander, bagaimana cara menemukan Bapak rohani yang tepat? Nah, itu gimana? Ini dia repot juga ini Kak. Kembali nggak ada yang ideal, nggak ada yang ideal ya. Kalau cari yang cocok sesuai selera susah ya. Ya, sama seperti kita berkeluarga, kita jadi anak nggak bisa milih orang tua, betul? Kita pas keluar sebagai anak lahir lah, terima saja orang tuamu itu siapa, ya toh nggak milih. Kita nggak bisa bilang saya nggak cocok sama papa saya, mau ditukar tambah sama siapa gitu. Kan nggak bisa, ya kan? Nah, oleh sebab itu biasanya Tuhan sudah tempatkan kita di dalam gereja, di dalam komunitas, ada pemimpin ya. Nah, itu secara struktural memang sudah jadi pemimpin rohani. Nah, sebaiknya kita yang jadi anak datang, Pak atau Ibu, saya mau dibimbing. Nah itu, saya mau diarahkan. Itu yang paling mudah. Jadi jangan menuntut ya. Kalau menuntut, kita nanti kecewa. Tapi kita yang datang, kita yang minta arahan, minta bantuan, otomatis saya rasa semua pemimpin akan senang hati menolong. Jadi saya rasa anak rohanilah yang berinisiatif karena dia butuh diarahkan, datang. Nah, untuk apa? Untuk diarahkan ketemu kompak. Karena nanti yang sehari-hari itu dengan kompaknya. Yaitu yang paling penting. Ya, intensitasnya sama yang teman kompaknya. Kalau bapak itu sesuai kebutuhannya apa ya. Nah, kita cari lagi bapak gitu. Saya rasa mesti ambil keputusan ya. Kalau nggak ambil keputusan, nggak jalan-jalan. Nggak mulai-mulai karena nggak ketemu-ketemu. Jadi buat saya ambil keputusan. Tunggu-tungguan, nggak jalan-jalan dong. Betul. Iya. Ya. Nah, Pak Yongki mau tanya Pak, mungkin teman-teman juga ada yang bertanya. Kelihatannya Pak Yongki kan berapi-api, kemudian dahsyat banget risalnya. Tapi ada nggak sih Kak kendala-kendala yang dihadapin? Ya mungkin di balik layar atau apa cara selama ini Pak Yongki ngatasinya atau gimana? Yang pernak-pernik kendala-kendalanya gitu gimana cara Pak Yongki atasi Pak? Kendalanya nggak ada Pak Igo. Mantap. Mantap Pak. Tapi ada banget. Bukan ada aja ya. Bukan ada aja tapi ada banget ya. Ada banget ya. Jadi ini pertanyaan yang benar-benar realita ya. Karena kita di sini adalah keluarga yang akan mendatangkan kerajaan Allah. Kalau ditanya sama saya, ya karena saya di sini ada Bapak rohani,
Kalau ditanya, saya begitu sering ingin memutuskan mundur di dalam pelayanan. Saya secara pribadi. Ya, bahkan juga saya juga mau sepakat sama istri saya, mundur lah, udahlah. Gitu loh. Kayaknya udah menguras tubuh, jiwa, dan roh, gitu loh. Ya, saya cerita apa adanya gitu ya. Kalau ditanya, pengen mundur. Tapi kenapa saya nggak mundur dan saya bisa tetap on fire, tetap ya kalau boleh saya bilang, saya mau bikin meleduk. Terus terang apa yang saya dapat ini, kita akan bikin meleduk. Artinya kalau cuman api, itu bisa padam. Tapi kalau udah meleduk, udah bikin bunyi, udah bikin heboh, itu pasti orang datang. Pasti orang pengen tahu. Dan itu saya rasakan di dalam Koram Deo dan dalam Kompak. Kenapa saya juga tidak memutuskan mundur? Saya tahu kok. Kendala itu kita udah banyak baca di Alkitab. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, pasti ada kendala. Bangsa Israel yang tegar tengkuk, ya dong, hatinya yang keras, bahkan di dalam perjanjian baru ada yang menyangkal, ada yang mengkhianati, itu terjadi gitu loh. Di mana? Di dalam pelayanan. Sampai hari ini, bahkan sampai kedatangan Yesus kedua kali pun saya percaya itu akan terjadi. Di mana ada penganiaya, ya, nabi-nabi palsu, ajaran sesat, itu terjadi. Tapi yang paling penting, saya bukan orang-orang yang menyesatkan. Itu aja. Saya juga nggak mau menyesatkan orang. Dan saya sampai hari ini bersama istri saya, ya karena saya dibapai, saya jawab yang tadi juga, bagaimana menemukan bapak yang tepat. Kalau saya mau berbagi, kita jadi anak dulu yang tepat. Kalau kita jadi anak yang benar-benar ya mau jadi anak, mau submit, itu Tuhan pertemukan, ya. Kita nggak usah cari yang mana tepat. Kita duduk aja tenang, kita tetap punya hati seorang anak yang benar-benar tidak lagi memberontak, tidak lagi liar. Tuhan ketemukan, ya. Tuhan pasti ketemukan, gitu loh. Kalau saya makin cari, makin banding-bandingnya segala macam, saya nggak pernah dapat yang tepat. Tapi ketika saya sadar, oh saya mau jadi anak yang benar, saya mau punya hati anak yang mau ditegur, yang mau dinasehatin, saya mau taat, dan luar biasa, ya. Tuhan pertemukan saya kepada Bapak Rohani yang terus bisa membuat saya semakin on the track ikut rencana Tuhan. Kalau dulu saya masih sering berontak, masih nggak pernah mau dengerin gitu loh. Itu yang buat saya yang jawab yang tadi ya Pak Alexander ya. Nah kalau kendala, ingat kendala sama yang nanti kita bisa lihat ke depannya, yaitu mahkota kehidupan. Kendala itu kecil Pak Inggu. Buat saya kendala itu kecil. Justru yang lebih besar adalah mahkota kehidupan yang saya terima bersama teman-teman Kompak, bersama teman-teman dalam Koram Deo. Jadi goal settingnya mesti tahu. Kita mau lakukan apapun, mesti tahu ujungnya. Jangan sampai ini cuma ikut-ikutan gitu loh. Jangan sampai ini cuma ya nggak enak. Kalau saya ketika saya dapat, wah mahkota kehidupan, saya akan cerita sama teman-teman, kita masing-masing dapat mahkota kehidupan. Kita sama-sama memerintah bersama Yesus. Itu tujuannya gitu loh. Jadi mesti tahu ujungnya gitu loh Pak. Kendalanya nggak ada jadinya. Lebih ada yang jelas adalah ada mahkotanya gitu loh. Jadi kendala sama mahkota lebih besar mahkota. Jadi saya nggak lihat lagi sekarang kendala Pak. Nggak sebanding ya itu ya. Sebanding. Jadi kayak butiran debu ya. Iya, nggak ada artinya kendala sekarang. Jadi kalau kendala banyak datang. Jadi bayar harganya pun rela bayar harga. Beri waktu itu rela karena dampaknya yang jauh-jauh lebih besar. Betul sekali. Jadi tidak sebanding ya dengan harga, bayar harga ya, nggak sebanding. Itu yang menjadi driven terbesar kita melihat tujuan dan mahkota. Nah, tadi ada pertanyaan sebentar saya lihat. Nah, kalau kita bikin Kompak tanpa komando senior, bisa atau boleh nggak? Maksud saya apa mesti ditunjuk sama senior dulu, anggota Kompaknya siapa saja, atau boleh langsung mulai? Tadi sebenarnya sudah disinggung ya Pak ya? Sebenarnya bisa langsung. Iya, jadi bisa saja ketemu sama, kalau suami istri kan sudah bisa mulai. Pasti. Tapi memang kadang di Koram Deo ketemu sama yang rindu juga. Jadi ada yang belum punya Kompak, dia ikut Koram Deo sambil berdoa, saya minta teman Kompak Tuhan, tunjukkan teman Kompak buat saya Tuhan. Minta saja sama Tuhan. Nanti di Koram Deo ada orang yang doanya sama juga seperti itu. Nanti Tuhan atur. Nah kadangkala seperti Pak Yongki atau Pak Mardi di industri,
itu memfasilitasi orang yang belum punya sama orang yang belum punya, dan akhirnya diketemukan, istilahnya jodoh lah ya, jadi teman kompak akhirnya nyambung gitu ya, akhirnya jalan. Bahkan ada yang dari luar kota, dia dari Ya, Malang sama dari Jakarta, karena belum sama-sama punya, diketemukan, jalan sampai sekarang, dahsyat. yes. Jadi bisa, Frekuensinya mesti nyambung ya. ya, Satu jadi frekuensi dulu. rindu sama rindu aja pasti nyambung. Betul. Jadi kalau bisa mulai dulu, kalau minta diarahin juga bisa, atau jalan dulu. Pokoknya nggak penting ya, yang penting jalan, yang penting. Gitu. Ya, Nah, seperti itu ya, mulai aja dulu gitu ya. mulai aja dulu lah kayak Klaim yang sering Tokopedia. kita dengar. Mulai aja dulu. Ya. Oke. Kak Budi, Pak Yongki, ini waktu kurang 5 menit lagi. Ada closing statement dari Kak Budi ataupun dari Pak Yongki untuk teman-teman semua mengenai Kompak, Komsel, dan Koramdio ini. Kak Budi dan Pak Yongki. Boleh Kak disampaikan? Ya, kalau tadi juga ada pertanyaan di sini, Kak, idealnya kompak berapa kali dalam seminggu? Saya sekalian jawab. Jadi yang penting mulai saja dulu dengan 1 orang kompak atau 2 orang kompak yang sudah ada, dan kemudian lebih baik sebentar-sebentar tapi sering, misalnya tiap hari tapi 15 menit, 30 menit, itu jauh lebih dapat dibanding seminggu sekali. Karena apa? Frekuensi yang jarang membuat membangunnya rada berat. Tapi kalau pendek-pendek, interaksi chat, angkat telepon sebentar, berinteraksi. Jadi Ya. frekuensi yang sering tapi pendek-pendek jauh lebih jadi dibanding jarang-jarang. Saya serahkan Pak Yogi, betulkah itu? Ya, Dari membangun hubungan itu seperti apa? ya. Kita kalau lagi jatuh cinta, kira-kira maunya ketemu seminggu sekali, sebulan sekali, apa 1 tahun sekali? Wah. Ya. Jadi kalau kita jatuh cinta, kita tuh nggak ketemu, tapi dengar suaranya aja udah seneng. Ya. Ya. Terus kalau nggak bisa dengar suaranya, kita lihat fotonya aja udah seneng. Ya, setuju ya. Saya pernah jatuh cinta dan Setuju. teman-teman juga pernah jatuh Ya, cinta. Nah, kalau hari ini, kalau ada yang namanya Koramdeo, ada artinya kita memandang wajah Tuhan dekat, mendengar suara Tuhan dengan jelas, menerima tuntunan Dia untuk kita masuk dalam hadiratnya. Bahkan ketika kita masuk dalam hadiratnya, setiap masalah kita diberikan solusi yang terbaik. Kayaknya saya mau ketemu tiap hari. Saya bicara saya. Anda Yes. putuskan dengan sendiri. Ya, saya percaya ketika teman-teman ngalami lagi jatuh cinta, ingat loh, waktu saya dibaptis pertama kali, saya kasih mula-mulanya luar biasa. Saya begitu banyak menceritakan Kristus, tapi saya masih sendirian waktu itu cerita. Akhirnya lama-lama redup, lama-lama jadi kayak orang biasa aja, gitu loh. Tapi sekarang ketika kami dalam kompak, kami on fire terus, nggak ada yang redup. Bahkan Tuhan tambah-tambahkan jiwa. Kita nggak tahu jiwa dari mana, dari Bali, dari Hong Kong, dari Kalimantan. Dulu kita cari-cari jiwa buat masuk ke Komsel. Udah dapet, kita ngandelin kekuatan sendiri ya saya. Saya tarik-tarik, saya teleponin, saya jemput, saya segala macam. Kabur mah kabur aja, Pak. Tapi sekarang saya nggak teleponin, saya nggak jemput, saya cuma doain, saya bawa orang itu ketemu sama Tuhan, sama teman-teman, kita doain. Akhirnya Pak, dia dapat jawaban dari Tuhan. Hatinya dijamah, hatinya diberikan hati yang baru, roh yang baru. Mereka on fire, kita lebih on fire Pak. Ya. Jadi power statement kita di Koramdeo Malam dan Kompak kami adalah gini. Kami belum orang benar. Bukan orang benar, kami bukan orang benar. Tapi ketika kami setia dalam Koramdeo dan Kompak, kami percaya kami akan jadi orang benar. Dan kami memutuskan hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaranlah yang memerdekakan setiap kami. Itu power statement kami bersama Kompak dan Koramdeo. Mantap. Tuhan Yesus memberkati. Mantap. Thank you Kak Budi, Amen. thank you Panggil. Ya. Teman-teman Ya. Tubuh Kristus, thank you. Ya. Ya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, teman-teman yang lain, kalau semisal masih ada pertanyaan, ada yang belum tahu, belum jelas tentang apa yang kita bahas, atau mungkin ada topik-topik lain yang Bapak, Ibu, Saudara pengen tanyakan, bisa
tulis di DM aja di IG Abalov KTC JGC, atau nanti saya akan infokan nomor hotline untuk pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Silakan tanya apa saja yang masih belum jelas, nanti kita akan tampung dan nanti kita bisa jadikan satu topik untuk kita bahas tertentu. Nomornya nanti saya akan saya sebutkan 0817 1717 3464. Nanti saya akan buat pengumumannya, bisa dicek di IG kita dan story kita. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah join. Jangan lupa Abad Talk Live IG itu setiap Rabu malam kita akan membahas topik-topik tertentu dan kita bisa diskusi interaktif. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara pertanyaannya dan sharingnya, testimoninya dan interaksinya. Terima kasih, thank you Kak Budi, thank you Pak terima Yogi. kasih sama-sama. Thank you sama-sama. Ya. Sudah bergabung dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati, God bless you all. Ya, God bless you semuanya. Tuhan berkati.